رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إخوتي في الله طلاب العلم، صباح الخير، بارك الله فينا وفيكم. وفي هذا اليوم كما هو المعلوم هو سيد الأيام في الأسبوع. طيب، من القارئ؟ فليقرأ. صفحة كم؟ 12. نعم. بسم الله وصل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، لأن جبريل كان يعلم الجواب لقوله في الحديث صدقت. ولكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما لهم. Nah, termasuk fawaid hadis ini adalah bolehnya bertanyanya seseorang tentang sesuatu yang dia tahu. Amma ya'lam, sebenarnya dia tahu, namun dia boleh bertanya. Tujuannya min ajli ta'limi man la ya'lam, karena arah atau untuk mengajari orang yang belum tahu, supaya yang belum ngerti di sekitarnya itu biar ngerti. Yang ngerti ini pura-pura nanya kepada guru, sebenarnya dia sudah tahu, karena dia tahu orang lain itu belum ngerti. Nah, itu seperti itu boleh, tidak termasuk istihza atau tidak termasuk melecehkan atau istisqar, itu tidak. Dalilnya apa? Lianna Jibril kana ya'lamul jawab. Karena sungguhnya malaikat Jibril itu dia telah mengetahui jawabannya. Buktinya liqaulihi fil hadis, dengan ucapan malaikat Jibril dalam hadis itu, sadaqta. Sesudah beliau bertanya, beliau bilang sadaqta, benar kamu mat. Nah, berarti sebelumnya dia sudah tahu. Jadi kalau sampean melihat ya di kanan kiri sampean, teman sampean itu yang sedang belajar kok kayaknya belum paham, sampean sudah paham, boleh sampean berpura-pura nanya kepada yang mengajar, biar yang mengajar menerangkan lagi, menjelaskan, sehingga di sekitarnya bisa paham. Nah, ini bagian dari ihsan lil ghair atau ta'awun. Walakin idza qasada as-sa'ilu ay yata'allama man haula al-mujib, akan tetapi ketika bermaksud siapa orang yang bertanya, di sini malaikat Jibril bermaksud ay yata'allama, agar belajar siapa man haula al-mujib, orang yang di sekitarnya yang menjawab. Siapa yang menjawab? Nabi waktu itu. Fa inna dzalik, maka sungguhnya demikian itu yu'tabaru
digolongkan, diiktibarkan ta'liman, mengajari lahum pada mereka. Kelihatannya bertanya tapi hakikinya sama dengan mengajari, walaupun tidak langsung. Paham betul? Dia bertanya kepada orang yang menjawab, kepada gurunya. Tujuannya agar di kanan kirinya bisa belajar, bisa mengerti. Itu termasuk dia mengajari, dah. Walaupun tidak langsung, termasuk dia mengajari. Seperti di sini malaikat Jibril tergolong mengajari, walaupun dia yang menjelaskan, yang menjawab itu Nabi. Seperti itu boleh. Baik. Wa min fawaidi hadzal hadis annal mutasabbiba lahu hukmul mubashir annal mutashabbib lahu hukmul mubashir idza kanat al mubasharatu mabniyatun ala sabab khabarakana idza kanat al mubasharatu mabniyatan ala sabab liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum ma annal muallim huwa rasul alaihi salatu wassalam lakin lamma kana Jibrilu huwa sabab li su'alihi ja'alahu rasulu alaihi salatu wassalam huwal muallima. Nah, termasuk fawaidnya di sini annal mutasabbib lahu, sesungguhnya orang yang menyebabkan lahu pada yang terjadi iku hukmul mubashir, sama dengan orang yang mengerjakan sendiri, mengerjakan langsung. Idza kana al mubasharatu, ketika ada apa yang diberikan secara langsung, contohnya pelajaran, iku mabniyatan, terbangun, terjadi alas sabab, karena suatu sebab. Ini sebenarnya sama dengan di depan. Orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu sama dengan dia melakukan langsung kejadian itu. Jika kejadian langsung itu terjadi karena sebab itu, malaikat Jibril mutasabbib, yang menyebabkan Nabi mengajari dengan bertanya itu. Maka yang diajarkan oleh Nabi itu sama dengan yang artinya sama dengan malaikat Jibril yang melakukannya. Karena malaikat Jibril yang mutasabbib, orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu sama dengan dia melakukan sendiri langsung. Orang yang menyebabkan, malaikat Jibril menyebabkan Nabi ngajari, menjawab, sama dengan beliau ngajari sendiri. Itu. Kenapa? Karena yang terjadi itu disebabkan oleh dia, oleh malaikat Jibril, oleh pertanyaannya malaikat Jibril. Nah, apa buktinya? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri menyatakan fa innahu Jibril, yang tadi datang itu ada malaikat Jibril, atakum, dia datang pada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian pada agama kalian. Oleh Nabi, malaikat Jibril dibilang datang mengajari agama. Ma'a annal muallima huwa rasul, padahal saat itu yang mengajari adalah Rasulullah, yang menjawab adalah Rasulullah. Bersama sesungguhnya yang mengajar saat itu, padahal yang mengajar saat itu Rasulullah. Lakin lamma kana Jibrilu huwas sababa,
Akan tetapi ketika Jibril dia yang menjadi sebab, yaitu li su'alihi, karena pertanyaannya dia, karena dia bertanya, ja'alahu, maka menjadikan hu pada malaikat Jibril sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, menjadikan huwa Jibril itu al-muallima, yang mengajar. Karena malaikat Jibril yang nanya, maka oleh Nabi dijadikan atau distatuskan malaikat Jibril yang mengajar. Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Ya hampir sama sebenarnya dengan di atasnya. Artinya jangan ragu, kadang-kadang kita kalau mau ngajari orang harus lewat orang lain, bisa. Karena orang lain yang lebih didengarkan. Misalkan kalau kita ngomong sendiri nggak didengar sama temannya, alah hong temanku ya biar Pak Guru aja, saya tak pura-pura nanya. Nah, akhirnya Pak Gurunya ngomong. Nah, jadilah semua bisa mengerti ilmu. Tayyib. Wa min fawaidi hadzal hadits bayanu anna al-islam lahu khamsatu arkan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaba bidzalik wa qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Baik, termasuk faedah hadis ini menjelaskan penjelasan bahwa sesungguhnya Islam baginya 5 rukun. Islam itu memiliki 5 rukun. Islam itu ibarat bangunan. Bahan atau komponen atau bagian dari bangunan itu ada 5. Kalau hilang salah satu, dianggap bangunan itu roboh, apalagi hilang semuanya. Itulah Islam. Jadi rukun itu bagian dari sesuatu, ya. Sesuatu ini dianggap wujud nyata jika bagian ini ada. Kalau bagian ini tidak ada, walaupun sedikit, ya, hilang salah satu, maka ini dianggap, sesuatu ini dianggap tidak sah, tidak ada. Sama dengan muslim, ketika dia melakukan 5 rukun Islam, berarti dia muslim. Hanya saja untuk haji bagi yang mampu. Jadi walaupun kalau dia belum mampu, dia hanya bisa melaksanakan 4, ya dia sudah muslim. Katakan muslim yang betul-betul sudah melakukan rukun Islam. Kenapa? Karena Nabi di sini menjawab dengan demikian itu, 5 itu, yaitu Nabi bersabda, Islam itu kamu bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, kamu negakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kamu memberikan zakat, wa tasuma ramadan, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Perhatikan, ini yang dimaksud oleh Syekh di sini supaya kita hafalkan ini. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jika membuat syarat Islam, sahnya Islam, misalkan jamaah adalah syarat sahnya Islam, itu secara tidak langsung dia akan bilang, oh bukan secara tidak langsung, langsung dia bilang tidak sah Islamnya. Berarti walaupun mengerjakan rukun Islam, ya kan? Berarti kalau dia mengerjakan 5 rukun Islam sekalipun, kalau tidak jamaah itu dibuang semua, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, hajinya nggak sah. Jadi ini lebih dalam lagi syarat ini daripada rukun Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril ini telah mengukuhkan bahwa Islam itu sah, selesai. Muslim itu sudah oke jika dia melaksanakan 5 rukun Islam.
Ya, berarti orang yang punya pendapat demikian harus mendatangkan dalil yang kuat. Harus dalil yang kuat. Kalau tidak punya dalil yang kuat, berarti telah menyalahi rukun Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, dikukuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti iftira, berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Perhatikan ini penting untuk diyakini karena ini pondasi keabsahan atau kesahihan seseorang di dalam menetapi Islam. Ya. Ghairu. Man lam yaqra' min al-qudama alladhi lam yaqra' amas. تفضل لا تتأخر تفضل يلا بسرعة بسم الله. ومن فوائد هذا الحديث بيان أنه لا بد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله. فمعنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله، فتشهد بلسانك موقنا بقلبك أنه لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله، وأن ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Baik. Termasuk fawaidnya di sini bahwasanya tidak boleh tidak, labudda berarti harus, ayyashhadal insan syahadatan, agar tiap orang bersaksi setiap orang dengan sebuah persaksian, sebuah syahadat. Gimana maksudnya bersaksi? Bilisanihi, dengan menyatakan lewat lisan, namanya ikrar. Muqinan biha biqalbi, meyakini dengan persaksian itu biqalbihi, dengan hatinya. Diikuti atau didasari dengan keyakinan hati. Ikrar dengan lisan, diikuti didasari dengan keyakinan hati bahwa la ilaha illallah. Famakna la ilaha ay la ma'buda haqqun. Makna la ilaha itu la ma'buda haqqun atau la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah iku haqqun, benar. Tidak ada sesuatu yang disembah terus hukumnya benar, berhak, itu tidak ada. Illallah, ini koma sebenarnya. Illallah, kecuali Allah. Jadi semua sesembahan itu dinafikan. Tidak ada yang benar itu. Malaikat disembah nggak benar, jin disembah nggak benar, semua nggak benar. Yang benar illallah, hanya Allah saja, kecuali Allah. Fatashhadu bilisanik muqinan biqalbik. Ini penjelasan lagi, diulang. Maka kamu bersaksi dengan lisanmu, dengan meyakini dan meyakini dengan hatimu. Annahu la ma'buda, tidak ada yang boleh disembah minal khalqi, dari makhluk apapun, minal anbiya'i, dari para nabi, au auliyai, para wali, awis salihin, orang-orang saleh, awis syajar, pohon, awil hajar, awis syajari, awil hajari, apa hajar, batu, au ghairi dzalik, atau selain demikian itu. La ma'buda minal khalqi, minal khalqi haqqun, iku haqqun, benar, illallah, kecuali Allah.
Pokoknya tidak ada yang benar. Kalau ada sesembahan dari makhluk, para nabi, para wali, para orang soleh, pohon, batu, dan lain-lain, patung-patung itu, tidak ada yang benar itu. Illallah, kecuali Allah. Berarti wa anna ma'ubida min dunillah fahuwa batil. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, hukumnya batil. Batil itu batal, salah, hilang, enggak ada manfaatnya. Liqaulillahi ta'ala, berdasar firman Allah Ta'ala. Ini namanya menerangkan al-hadis dengan ayat. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Demikian itu karena sungguhnya Allah itulah yang benar. Benar apanya? Benar untuk disembah, benar untuk takwai. Wa anna ma yad'una min dunih huwal batil. Dan sungguhnya segala sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah huwa kama ma yad'una itu iqal batil. Wa anna Allah, sungguhnya Allah wa Allah iqal ali, dan yang maha tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Uluwud dzat, uluwus sifah. Al-ali itu maknanya tinggi zatnya Allah, tsumma stawa 'alal 'arsy, tinggi sifatnya. Sifat-sifatnya Allah tidak ada yang menyamai. Sifat-sifat Allah itu wasifatuhul ula, sifat yang sangat tinggi, sangat luhur. Al-kabir, lagi zat yang sangat besar, sangat agung, zatnya maupun sifatnya. Baik. Wa min fawaidi hadzal hadits anna hadzal din la yakmalu illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa huwa Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi. Wa man arada tamam al-ilm bihadha ar-rasul al-karim falyaqra'il Qur'an wa ma tayassara min as-sunnah wa kutubit tarikh. Baik. Termasuk fawaidahnya itu bahwa agama ini la yakmulu, tidak sempurna, illa bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dengan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa wadapun Nabi Muhammad yang belum kenal iku Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, orang Quraisy turunan Hashim. Wa man arada tamamal ilma bihadzal rasul, siapa yang ingin sempurnanya pengetahuan tentang Rasulullah ini al-karim yang sangat mulia, falyaqra'il Qur'an, hendaklah membaca Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu adalah orang yang paling paling baik akhlaknya, dipuji oleh Allah. Apalagi pujiannya Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, Allah mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir. Maqaman mahmuda, besok Nabi akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji, paling terpuji di kalangan semua makhluk, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Soalnya beliau bisa memberikan syafaat kubro, syafaat untuk semua umat, ya. Belum lagi yang syafaat sughra, khassah untuk umatnya. Beliau sangat sayang, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dengan orang iman sangat sayang beliau. Di hadis banyak penjelasan, sampai beliau sering mengatakan merindukan ikhwani, saya merindukan saudara-saudaraku. Beliau mengatakan seperti itu. Nahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah itu kami wahai Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi walastum ikhwani, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani, mereka yang namanya ikhwan saya itu orang-orang yang beriman kepada saya, walam yarawni,
alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka percaya penuh kepada saya, at-tasdiq, namun mereka belum pernah melihat saya. Allahu Akbar. Rasulullah merindukan kita. Pernahkah kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah kekurangan kita. Padahal cinta Rasulullah itu adalah agama. Itu adalah penentu iman kita. Cinta Rasulullah itu penentu iman kita. Pernah Khalifah Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau paling saya cintai dari segala sesuatu, daripada segala sesuatu, kecuali illa ana." Kata Umar, kecuali saya, pribadi diri saya lebih cinta diri saya daripada engkau wahai Rasulullah. La ya Umar, la ya Umar, tidak wahai Umar. Kamu tidak akan sempurna iman kamu sampai kamu cinta aku mengalahkan dirimu sendiri. Khalifah Umar itu waqafan 'alal haqq. Sesuatu yang benar beliau pasti mengikuti. Apa yang beliau katakan? Al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, sekarang, memang sekarang, mulai sekarang engkau lebih saya cintai daripada diri saya. Subhanallah. Ini adalah penentu surga kita juga, saudara. Bagaimana kita tidak punya ghirah, tidak punya marah ketika Rasulullah dihina. Termasuk penghinaan Rasulullah adalah ketika membandingkan beliau dengan manusia biasa. Manusia biasa artinya bukan utusan Allah. Jadi coba kalau Anda punya sesuatu yang sangat berharga, ya, emas misalkan, terus ada orang datang, ya, ada orang datang, dia bilang, emas kamu ini kok mirip apa itu, plastik. Alah, sama ini dengan plastik, mirip ini. Marah nggak sampean? Marah. Baru mobil sampean harga 1 M disamakan dengan harga, ya, dengan harga yang hanya misalkan 10 juta. Ono apa? Mobil mogok wis, legrek wis. Ridho apa enggak? Enggak ridho. Itu baru seharusnya. Padahal Nabi Muhammad bandingkan manusia orang Indonesia sebesar apapun jasanya, bukan bandingannya, saudara. Bukan bandingannya. Itu bagian dari, salah satunya adalah istihza. Tidak cinta kepada Rasulullah, menghina Rasulullah. Bahaya itu. Itu dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Menyindir Rasulullah. Ingat apa enggak? Dalam perjalanan mereka mengatakan, arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Muhammad ini lah sak konco iki lho. Ha? Ajbanu indal liqa, arghabu butunan. Satunya apa? Mereka paling banyak makan. Kalau makan paling akeh ngentekno panganan. Tapi kalau ketemu musuh paling takut, lari duluan. Nah, itu memfitnah orang munafik. Apa yang mereka katakan setelah dilaporkan kepada Rasulullah? Mereka bilang apa dalam surah At-Taubah itu? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini hanya omong-omongan biasa, kami hanya guyon-guyon. Enggak, saya enggak membanding-bandingin dengan Rasulullah. Aku cuman biasa-biasa aja. Ini kami main-main aja, enggak sungguhan kok. Aku cinta Rasulullah. Main-main dengan Rasulullah. Apa jawaban Allah dalam ayat? Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu bermain-main dengan Allah, ayat Allah, Rasulullah,
Jangan alasan, udah kamu kafir udah. Gara-gara kamu istihza menghina Rasulullah, itu kamu kafir. Nah, ini. Namun ini hukum secara umum. Adapun per kasus perlu didatangkan orangnya. Datangkan orangnya itu ya harus dihukum dulu. Kalau nggak dihukum tuh nggak ngaku nanti. Malah hanya dibiarin, dimaafkan, nanti ngulangin lagi. Ini sudah kedua kali nih. Nah, siapa yang nggak punya rasa ghirah, rasa benci, rasa marah ketika utusannya dihina? Yang nggak punya berarti dia nggak cinta Rasul. Itu tandanya. Berarti dia nggak kenal dengan Rasulullah. Berarti dia nggak cinta Rasulullah. Coba kalau orang cinta seseorang terus yang dicintai itu dihina, terima nggak? Alah pacarmu pesek welek biro piye muring-muring apa gak? Muring-muring calon bojo kok kaya ngono misalkan. Wah, marah dia. Kalau orang Madura itu berani carok itu. Apa carok ngerti ya? Berani celuritan itu. Ya karena dia cinta. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'uhu. Orang iman itu azzaru, nasaru, menguatkan, menolong Rasulullah, menolong sunnahnya Nabi. Ini bagian dari akidah ini, saudara. Bagian dari syahadat ini loh. Syahadatu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa prakteknya kemarin? Tasdiquhu fima akhbar wa tuti'uhu wa ta'atuhu fima amar wajtinabu manha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Jadi beliau itu memang manusia biasa asalnya, tapi beliau menjadi orang yang sangat mulia. Kemuliaan beliau harus diakui, harus diikrarkan, ya, dan harus dipraktekkan. Ini ada orang-orang mengaku muslim tapi utusan Allah dihina, diam saja. Kalau toleransi bisa toleransi, tapi itu per kasus saya katakan tadi. Orang kalau mengulang-ulang itu menunjukkan dia sudah tahu. Sudah kejadian pertama kok diulang lagi. Itu menunjukkan sudah ngerti. Dulu menghina cadar, menghina azan. Azan itu syiar Islam. Syiar Islam. Suatu daerah oleh Rasulullah tidak boleh diperangi kalau terdengar azan. Itu sesuatu yang sangat agung di dalam agama. Nah, ini dihina, direndahkan. Nah, ini berarti syahadatnya bisa batal kalau itu betul-betul dilakukan dari dalam hati, tidak ada kecintaan dari Rasul dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lebih ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في حديث ابن عمر حيث قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث وذكر تمام الحديث. Nah, termasuk fawaidnya bahwa sesungguhnya Rasulullah mengumpulkan, menggabung syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dikumpulkan, digabung fi ruknin wahid, dalam satu rukun. Kenapa kok begitu? Syahadatnya gandeng satu nomor. Rukun Islam yang pertama. Wadhalika
li'annal ibadah, demikian itu karena sesungguhnya ibadah tidak akan sempurna apa ibadah itu illa bi amrain, kecuali dengan dua hal. Satu, al-ikhlasu lillah, ikhlas murni untuk Allah. Dari mana ikhlas ini diambil? Wahwa ikhlas itu ma tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah, sesuatu yang mengandung padanya apa syahadat la ilaha illallah. Jadi arti makna yang terkandung dalam syahadat persaksian la ilaha illallah, kesimpulannya itu adalah ikhlas. Apa sih maksudnya ikhlas? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu kesimpulannya, ya Allah, yang berhak disembah hanya Engkau. Ibadah saya hanya murni untukmu ya Allah. Namanya ikhlas. Ini syarat pertama yang terkandung dalam kata-kata syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wal mutaba'atu, mutaba'ah, mengikuti penuh li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambil al-mutaba'ah ini? Wa huwa ma tatadammanuhu, apa-apa yang mengandung pada ma apa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Di mana penjelasannya? Meyakini, mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang diutus oleh Allah kepada kita membawa risalah. Berarti kita harus mengikuti beliau kalau ingin selamat. Karena beliau itu diutus oleh Allah, utusan Allah. Ya, kalau ingin selamat ikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ini berarti syahadat itu kenapa kok digandeng antara Allah dan Nabi? Ini bermakna bahwa ketika beramal kita harus menentukan dua syarat untuk diterima amalnya. Satu, ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Dua, mutaba'ah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Karena inilah ja'alahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ruknan wahidan. Karena inilah Rasulullah menjadikan pada keduanya siapa Nabi menjadi satu rukun juga. Fi hadis Ibnu Umar, sesuai dalam hadisnya Ibnu Umar, haitsu qala, di mana Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibangun apa Islam itu atas 5 hal. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nomor 1. Kedua, wa iqamus shalah ila akhirih. Wa dzakara mamal hadis. Nah, ini makna tersirat atau salah satu namanya ilaqah, munasabah. Kenapa sih syahadat la ilaha illallah dengan anna Muhammad Rasul kok digandeng? Ini nanti kalau dalam ikhtibar ya, sebutkan misal al-munasabah atau al-ilaqah, apa hubungannya? Kenapa disebutkan jadi satu nomor, satu rukun? Ya karena ibadah itu syaratnya 2, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Nah, ghairuk. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاءت به الشريعة، حسب ما جاءت به الشريعة، ولها أي لإقامة الصلاة إقامة واجبة وإقامة كاملة. فالواجبة أن يقتصر على أقل ما يجب فيها، والكاملة أن يأتي بمكملاتها على حسب ما هو معروف في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. Nah,
Termasuk fawaid hadis ini bahwasanya tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia betul-betul menegakkan sholat. Tidak sempurna Islamnya, tapi mulai orang mengucapkan syahadat itu sudah dinamai muslim. Namun kalau belum tuqimus shalah, belum sempurna Islamnya. Jangan bilang, oh, ini belum, sudah syahadat tapi belum sholat, masih kafir ini. Enggak. Mulai syahadat itu sudah dihukumi muslim. Makanya ketika Usamah bin Zaid membunuh orang membaca la ilaha illallah, oleh Nabi dibenarkan apa disalahkan? Disalahkan. Karena orang mengucapkan syahadat itu saja sudah bisa dihukumi, hukumnya dia itu sudah muslim. Namun kalau baru itu saja, baru masuk hanya itu saja, belum sempurna. Harus naik lagi hatta yuqima as-shalah, sampai betul-betul meluruskan, menegakkan sholat. Wa iqamus shalah ayyatiya biha mustaqimatan hasbama ja'at bihi syariah. Iqamatus shalah, penegakan atau menegakkan sholat itu prakteknya ayyatiya biha, mendatangi, mengerjakan dia biha dengan sholat mustaqimatan, lurus, benar, hasabama ja'at, hasaba sesuai dengan apa-apa ja'at yang datang bihi dengan apa syariah, sesuai ketentuan syariat, gitu maksudnya. Iqamatus shalah itu prakteknya mengerjakan sholat dengan sempurna, cocok dengan ketentuan syariat. Walaha, bagi iqamatus shalah, li iqamatis shalah, menegakkan sholat itu iqamatun wajibah wa iqamatun kamilah. Ada yang iqamah menyempurnakan, hukumnya wajib. Kalau ditinggal batal sholatnya, tidak iqamus shalah. Ada wa iqamatun kamilah, menegakkan dengan sempurna, lebih sempurna lagi. Fal wajibah, maka ini maksud iqamah wajibah, iqamus shalah yang wajib, ayyaktasira, mencukupi, menganggap cukup, memperpendek, maksudnya menganggap cukup siapa orang, ala aqall lima, atas paling sedikitnya apa-apa, yajibu yang wajib, apa ma fiha di dalam sholat. Ya. Jadi iqamah al-wajibah adalah mengerjakan sholat, yaitu mencapai minimal dari kewajiban-kewajiban sholat. Hukumnya sudah sah. Jadi mengerjakan kewajiban minimal dari gerakan-gerakan sholat. Contoh, waktu ruku misalkan, kan harus tumakninah. Tumakninah itu sudah lurus, terus ada berhenti tenang walaupun sejenak. Misalkan dia membaca subhana rabbiyal azim, itu yang wajib sekali. Tapi kalau sampai baca 3 sempurna, 5 lebih lagi mukammilah namanya, iqamatun kamilah. Tapi iqamatun wajibah, subhana rabbiyal azim, sekali udah gugur kewajiban, sah sholatnya. Tapi kalau tambah 3 berarti iqamatun apa tadi? Kamilah, lebih sempurna lagi. Semakin lama semakin sempurna. Itu. Wal kamilah, sedangkan iqamah kamilah ayyatiya bi mukammilatiha, belum dibaca tadi ya. Dia mengerjakan hal-hal yang menyempurnakan sholat ala hasabi ma huwa ma'ruf, sesuai dengan kira-kiranya apa-apa huwa maiku ma'ruf, telah diketahui, ma'ruf fil kitab was sunnah, dalam kitab dan sunnah, wa aqwalil ulama, dan ucapan-ucapan para ulama yang namanya fikih.
fikih-fikih dari para ulama. Mukamilat itu iqamah mukammilah, iqamah kamilah, menegakkan salat yang sempurna itu dia mengerjakan penyempurnanya salat. Apa penyempurna salat? Ya ngambil yang sudah diketahui dalam kitab dan sunnah maupun dari penjelasan-penjelasan para fuqaha, para ulama yang menyempurnakan salat. Misalkan kamu bisa khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam misalkan, itu mukamilat. Ya. Siapa yang bisa lebih khusyuk, siapa yang lebih dominan khusyuknya, dialah yang lebih sempurna salatnya. Makanya dalam hadis sebutkan sampai ada orang keluar dari salat itu hanya mendapatkan 1/10 salatnya. Kalau dia salat 10 menit, dia seakan-akan salat 1 menit pahalanya. Kalau dia salat 5 menit, seakan-akan setengah menit. Ada orang begitu. Apa sebabnya? Kata para ulama, sebabnya kehusyuannya tidak ada. Dia tidak punya kehusyuan. Ada orang selesai sholat, dia sama dengan nggak sholat sama sekali. Siapa? Sholatnya gerak-gerak terus. Ya, memang gerak, maksudnya dalam setiap gerakan dia tidak tumakninah sama sekali. Irji' fa innaka lam fasalli fa innaka lam tusalli. Maka perhatikan batas minimal wajibnya apa itu harus diwujudkan dulu, baru kalau sudah itu wujud disempurnakan, ditambahi. Tapi itu harus hasabal ma'ruf, harus berdasar kitab dan sunnah dan ucapan para ulama yang berdasar kepada kitab dan sunnah. Nggak boleh ngawur. Contohnya ngawur gimana? Sujud pertama sholat wajib setengah jam misalkan, sujud kedua ini paling setengah berapa detik terus sana. Dan katanya, kenapa kok begitu? Iya, saya kebetulan ini pas datang kehusyuan. Wah, besoknya dilihat lagi sujud kedua, lama lagi. Saking lamanya nggak kuat yang makmumnya dilihat, kok ngorok toh? Oh, berarti kemarin alasan nih. Nah, ini namanya ngawur. Ini tidak ma'ruf dalam kitab dan sunnah. Kalau dalam salat wajib ya umpama lama itu ada aturannya. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu kurang lebih membaca 10 kali Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Oh, itu mantap itu. Oh, kalau kita praktek itu ya lumayan itu. Kira-kira makmumnya banyak yang istirja itu. Atau subhanallah, subhanallah dikira imamnya lupa karena nggak terbiasa. Nah, itu namanya mukammilat. Tayyib. ومن فوائد الحديث أنه لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة والزكاة هي المال المفروض من الأموال الزكوية وإيتاؤها من يستحقها. وقد بين الله ذلك في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bahwa faedah yang tadi masih bab syahadat ya. Yang kedua wa tuqimus shalah, yang sekarang ini masalah zakat. Termasuk faedahnya hadis ini, tidak sempurna Islam kecuali dengan mendatangkan zakat. La yatimmu al-islamu illa bi'ita'iz zakat. Zakat itu adalah harta al-mafrud yang diwajibkan, hiyal mal al-mafrud yang diwajibkan minal amwaliz zakawiyah, dari harta-harta yang memang harus dizakati. Jadi tidak semua harta harus dizakati. Ada namanya harta zakawiyah, amwal zakawiyah. Apa itu? Apa saja? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Berarti
emas dan perak, atau mata uang yang menggantikan emas perak, namanya athman. Yang kedua apa? Wa mimma akhrajna lakum anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa berarti? Hasil panenan emas perak, hasil panen, terus perdagangan, min thayyibati ma kasabtum, tijarah, lalu ternak, lalu hewan ternak. Ternak itu mim bahimatil an'am. Bahimatil an'am berarti unta, kemudian sapi dan kambing. Dan kambing itu namanya harta zakawiyah, harta yang dizakati. Jadi tidak Islam seseorang tidak sempurna kecuali jika mendatangkan kewajiban zakat. Wa ita'uha, yang dimaksud mendatangkan zakat iku i'ta'uha man yastahiqquha, memberikan zakat itu kepada orang yang berhak terhadap zakat itu. Mana yang berhak? Waqad bayyanallahu dzalika fi surat At-Taubah. Allah sudah menerangkan hal itu dalam surat Taubah, yaitu fi qoulihi innamas shadaqat, firman Allah innamas shadaqat, sungguhnya sedekah itu satu lil fuqara, orang-orang fakir, dua wal masakin, orang-orang miskin, tiga wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja dalam mengurusi zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang perlu dilemeskan, disenangkan hatinya. Siapa kemarin dalam sirah? Ada berapa golongan? Ada 2 golongan, yaitu yang masih baru masuk Islam. Contohnya siapa kemarin? Abu Sufyan dan 2 anaknya. Ada orang yang belum masuk Islam supaya dia masuk Islam. Siapa contohnya? Sofwan ibnu Umayyah. Dikasih berapa kemarin? Masya Allah, Masya Allah. Maaf ya ahad yahfad. Baru kemarin 300 unta. Sofwan ibnu Abdullah, yang dia meminjamkan 100 baju besi. Dalam sejarahan dia dikasih 300, akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu contoh wal mu'allafah qulubuhum. Wa fir riqab, di dalam budak-budak, bukan budak-budak kecil, hamba sahaya. Kelima, wal gharimin, orang-orang yang keberatan hutang, punya hutang banyak, habis hidupnya, habis uangnya untuk hutang, itu perlu dibantu. Wa fi sabilillah, yang ketujuh wa fi sabilillah, dalam urusan sabilillah. Contohnya kalau zaman dulu perang membela agama Allah. Kalau zaman sekarang para talibul ilmi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, orang yang berangkat haji umrah dalam sabilillah, dan lain-lain yang dalam nas Quran hadis disebutkan bahwa itu adalah acara sabilillah. Wa bin sabil, yang ke-8 ibnis sabil, anaknya jalan. Kalau jalan punya anak berarti ibu dia. Bapaknya siapa? Ini hanya istilah saja, karena sering di jalan maka dia dibilang anak jalanan. Anak jalan. Anak jalanan lain lagi. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Demikian itu kewajiban dari Allah, itu Allah Maha mengetahui lagi Maha mempunyai hikmah. Naam. Wa amma shaumu Ramadan fa huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki an muftirati min anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Wa Ramadan huwa syahrul ladzi baina Sya'ban wa Syawal. Nah, adapun bulan Ramadan itu adalah, puasa Ramadan itu adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya beribadahnya? Menahan dari hal-hal yang membatalkan.
Al-imsak anil muftirat, hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Terutama apa? Makan dan minum. Menahan diri jangan sampai makan minum. Sejak kapan? Dari semenjak munculnya fajar, yaitu subuh, azan subuh, sampai terbenamnya matahari. Udah ya, jelas ya. Muftirat yang lain apa selain makan minum? Menjima istri, ya, yang punya istri itu membatalkan. Atau berdusta, tidak sampai batal tapi nggak dapat pahala, berdusta dan lain-lain. Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang berada antara Sya'ban dan Syawal. Ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram, dan seterusnya. Dihafalkan. Hafal Januari, Februari, Maret, April itu bulannya orang Nasrani. Itu tahun Masehi. Masehi itu Masihi, kelahirannya Nabi Isa yang mereka peringati. Lah orang Islam, pemuda Islam harus hafal bulan Islam, tahun Islam, baru itu pertanda kemuslimannya itu oke. Tayyib. Wa amma hajjul baiti fa huwa al-qasdu ila Makkah li ada'il manasik wa qida bil istita'ah Wa qayyida bil istita'ah li'anna al-ghaliba fihi al-mashaqqah wa illa fa jami'ul wajibati yashtaritu li wujubiha al-istita'ah yustaratu li wujubiha al-istita'ah liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, haji ke Baitullah itu, hajjul bait itu yang dimaksud adalah al-qasdu, sengaja datang atau menuju, bermaksud ila Makkah, ke Mekah. Untuk apa? Li'ada'il manasik, untuk mengerjakan manasik haji. Wa qayyida bil istita'ah, di sini haji dibatasi apa haji dengan istita'ah, kemampuan. Artinya liman istata'a ilaihi sabila, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu berjalan. Kenapa dikasih batasan bagi yang mampu? Li'annal ghaliba fihil masyaqqah, karena umumnya al-ghalib, al-aktsar di dalam masalah haji itu berat, tidak mampu. Umumnya orang jauh, harus perbekalannya cukup, ya. Umumnya orang nggak mampu, maka Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan batasan kewajiban itu bagi yang mampu. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Wa illa, jika tidak, maksudnya sebenarnya fajami'ul wajibat, seluruh kewajiban-kewajiban itu yustaratu liwujudiha al-istita'ah, disyaratkan untuk kewajibannya itu kemampuan. Artinya dihukumi wajib bagi yang mampu. Sebenarnya semua ibadah itu ya wajib bagi yang mampu. Buktinya apa? Liqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah, kerjakan perintah Allah, contohnya selagi atau selama kalian mampu. Sebenarnya semua kewajiban ibadah itu ya tergantung kemampuan. Kenapa kok haji dikasih batasan jelas seperti itu? Karena umumnya orang untuk mengerjakan haji itu berat, makanya dipastikan di coro Jawa itu diwanti-wanti. Ya wes eling-eling ini bagi yang mampu betul lah ya. Sebenarnya ibadah yang lain sama, kalau nggak mampu juga nggak berkewajiban kalau nggak mampu. Baik. Wa minal qawaidil muqarrarati 'indal ulama annahu la wajibun ma'a ajzin wala muharrama
wala muharrama ma'ad darurah. Nah, ini kaidah usul namanya. Sungguhnya kelakuan la wajiba ma'al ajaz. Bisa harusnya gitu. Ma'al ajzi dikasih Allah. Tidak ada kewajiban bersama lemah. Artinya tidak wajib mengerjakan perintah Allah jika kondisi lemah, tidak mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Wala muharrama ma'ad darurah. Tidak ada yang diharamkan bersama darurat. Jadi kalau darurat, sesuatu yang haram itu menjadi tidak haram, diampuni oleh Allah. Contoh apa? Contohnya apa? Al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Siapa yang darurat harus makan yang diharamkan ini, kalau enggak makan dia mati, maka fala isma alaihi, tidak ada dosa atas dia. Namanya kondisi darurat. Tayyib, khair. Wa min fawaid hadzal hadis wasmu rasulil al-malaki lirrasulil bashari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqi wa laqad sadaqa Jibrilu fima wasfahu bisidqi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asdaqul khalqi. Termasuk fawaid di sini wasfur rasulil malaki, utusan Allah yang berupa malaikat. Siapa? Malaikat Jibril menjelaskan lir rasulil bashari, atau mensifati lir rasulil bashari pada rasul golongan manusia, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mensifati bisidqi dengan kebenaran. Malaikat Jibril rasulul malaki mensifati Nabi, kamu adalah orang yang benar. Walaqad sadaqa Jibrilu fima wasafahu. Sungguh benar siapa Jibril fima wasafahu, di dalam apa-apa dia mensifati pada Nabi. Di fima wasafahu, di dalam mensifatinya dia kepada Nabi, bisidqi dengan benar, dengan kebenaran, kejujuran. Nyatanya memang demikian. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi ku asdaqul khalqi, paling benarnya atau paling jujurnya makhluk. Subhanallah. Ini termasuk pangkat Rasulullah. Malaikat saja bilang, kamu memang jujur, kamu memang benar, shadaqta. Itu. Kok manusia meragukan? Manusia biasa, sudah tua lagi. Kalau masih muda, cantik, gagah. Oh, cantik kok gagah. Cantik gagah malah menakutkan ini. Ya. Jadi ini jelas kita tidak ridha ketika Rasulullah dilecehkan, direndahkan. Ini. Makanya kalau dia muslimah, ya harus dipanggil itu, harus diadili, ditanya betul. Kalau dia bilang nggak ngerti, ya harus diajari dulu. Adapun hukum, ya serahkan ke hukum yang berlaku. Zaman Khalifah Umar itu ada seorang pejabat gubernur itu, dia itu mabuk minum arak. Setelah dipanggil apa? Dipanggil dia, saya punya dalil yang menghalalkan. Apa yang dia pakai? Laisa alaikum junahun
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu, kata dia. Tidak dosa orang iman beramal soleh kalau dia memang takwa dalam hal apa saja yang memabukkan, yang dia makan, dia minum. Nah itu. Loh, kamu pakai dalil ini, kata Khalifah Umar. Iya, kan jelas ini fima ta'imu idza ta'imu itu syariba atau akala minal muskir, sesuatu yang memabukkan. Salah kamu. Dalil ini sababun nuzulnya untuk sahabat-sahabat yang meninggal, yang dia mabuk, tapi sebelum khamr diharamkan. Kamu salah tempat. Dalil ini sudah bukan untuk kamu, ini mansukh untuk kamu, nggak boleh. Ini hanya kalam khobar. Karena sahabat bertanya, bagaimana teman-teman kami yang dulu mati padahal mereka masih minum arak. Baru Allah nurunkan ayat itu. Nah, ini ayat sudah untuk orang lain dipakai untuk dia. Tapi apakah ketika dia salah mengartikan terus nggak dicambuk? Dicambuk tetap. Hanya dia nggak dihukumi kafir karena dia khata', dia salah mentakwil. Gitu tak. Jadi dipanggil, dia bilang betul, dia punya hujjah, nggak dihukumi kafir. Tapi kafarah tetap karena dia sudah kadung apa? Minum, mabuk di kalangan umat Islam. Itu masalah hukum hati, hukum hati nggak bisa ditunda, nggak bisa dihilangkan. Taib. Wa min fawaidil hadis zaka'us sahabah haitsu ta'ajjabu kaifa yusaddiqu as-sa'il min su'alihi man sa'alahu wal aslu anna as-sa'ila jahil wal jahilu la yumkin an yahkuma 'ala al-kalami bis-sidqi aw bil kadhib. لكن هذا العجب زال حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ini penting saudara. Ini ada kaidah di sini yang dipraktekkan oleh kesalahan orang-orang sekarang. Ini dibilang ini kecerdasan para sahabat. Ini hadis ini menunjukkan kejelian kecerdasan para sahabat. Kenapa? Haitsu ta'ajjabu kaifa yusaddiqu as-sa'ilu man sa'ala. Di mana mereka heran bagaimana mungkin yusaddiqu as-sa'il, menghukumi benar siapa as-sa'ilu yang bertanya, man pada orang, sa'alahu yang bertanya dia pada man. Jadi mereka heran, kok ada ya orang bertanya ya malah dia menilai jawaban orang yang ditanyai, gurunya. Dia membenarkan jawaban gurunya, orang yang ditanya. Wal aslu, hukum asalnya, kebiasaannya, umumnya, an-nasaila jahil. Orang bertanya itu biasanya karena dia nggak ngerti. Lah ini kok bilang sodakta? Nah, ini heran ini. Umumnya orang nanya itu biasanya nggak ngerti. Wal jahil, ini kaidah, ini yang saya maksud. Wal jahil, orang nggak ngerti itu, orang bodoh itu, la yumkinu, tidak memungkinkan, tidak boleh, tidak pantas, tidak mungkin ayyahkuma 'alal kalam, dia menghukumi terhadap suatu ucapan bisidqi, dengan benar, mantul, mantap, atau bil kadzib, atau dengan dusta kamu. Kalau orang nggak ngerti itu nggak boleh ngomong kayak gitu, dan nggak ada secara akal sehat dalam kenyataan itu, nggak ada. Orang bodoh itu, orang nggak ngerti itu nggak bisa menghukumi ucapan seseorang benar atau salah, benar atau dusta, nggak bisa. Dia nggak ngerti kok.
Bagaimana dia menghukumi? Nah, ini banyak sekarang sudah orang nggak ngerti menghukumi yang ngerti. Kamu menyimpang dari Quran hadis. Nah, itu kok bisa? Hari-hari yang diterangkan Quran hadis ini kaidahnya. Wal jahil la yumkin ayyahkum 'alal kalam bisidqi aw bil kadzib. Dia aja nggak ngerti. Kok bisa menghukumi? Nggak bisa, nggak boleh, nggak pantas. Lucu, ajib. Kalau ada sahabat, heran itu sahabat, kok bisa ya? Yang menghukumi yang mana nih? Yang harus menghukumi. Lah yang punya ilmunya malah dihukumi sama yang belum pakai ngerti. Kan kebalik. Ini tandanya kiamat, saudara. Namanya ad-dunya maqlubah. Dunia sudah terbalik. Lakinna hadzal ajaba zala. Akan tetapi keheranan sahabat ini akhirnya hilang, hilang. Kapan hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bersabda siapa Nabi, fa innahu Jibril. Itu tadi rajul yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yuallimukum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajari agama kalian. Enggak usah heran. Itu tadi yang nanya, habis nanya saya jawab, dia bilang, "Oke, benar jawabanmu." Jangan nanya itu guru saya itu. Itu malaikat Jibril datang dari Allah, langsung datang sama kamu, ingin ngajari agama kamu itu harus bagaimana agama itu. Subhanallah. Taib. Wa min fawaidi hadzal hadis anna al-imana yatadammanu sittata umur. Wa hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Nah, bahwa sesungguhnya iman itu mengandung 6 hal. Perhatikan, kalau definisi iman apa? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keyakinan dalam hati, dibuktikan dengan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Materinya apa? Umurnya apa? Ini sittatu umur. Iman yang tadi definisinya disebut tadi itu mengandung mengenai kepada 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, kemudian qada dan qadar, baik khairihi wa syarrihi, baiknya qada dan qadar, wa syarrihi dan jeleknya qada. Qada itu qadar yang sudah terjadi, itu istilahnya qada. Kalau qadar yang sudah ditulis, tulisan kepastian yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum makhluk ini diciptakan oleh Allah. Jangan ditambahi, apalagi dikurangi, apalagi diganti. Ini bahaya ini. Perhatikan, jangan ditambahi 7, 8, 9, 10 atau dikurangi menjadi misalkan 5 saja nggak boleh, 6 harus pas, apalagi diganti cuman 1. Iman sama dengan jamaah sama dengan surga. Jamaah surga tidak jamaah berapa? Ada. Iman sama dengan jamaah sama dengan beriman, berbaik, bertaat, sama dengan surga. Nah, hati-hati loh. Kalau betul itu dinyatakan, diikrarkan, disuarakan, diyakini dalam hati, terus ini hilang, perhatikan ya, ini hilang betul, maka itu berarti menggantikan ini dusta kepada Allah Rasul, iftira Allah, berarti itu di sisi Allah nanti. Perhatikan tapi ucapan saya, kalau itu diyakini 100%, tidak ada keraguan sama sekali, lalu disebut itu sebagai paham jamaah, itu dipegang betul, terus ini dihilangkan, syarat kedua ini dihilangkan, nggak pernah diyakini, nggak pernah dibahas, maka berarti itu menggantikan definisi iman dan praktek iman.
Padahal Allah Rasul sudah mendefinisikan, sudah membatasi seperti ini. Khamsa daqa'iq khudh ghairu ومن فوائد الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان بين الإسلام والإيمان وهذا عند ذكرهما جميعا فإنه يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب ولكن عند الإطلاق يكون كل واحد منهما شاملا للآخر فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا يشمل الإسلام والإيمان وقول الله تبارك وتعالى وأن الله مع المؤمنين وما أشبهها من الآيات يشمل الإيمان والإسلام وكذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يشمل الإسلام والإيمان أما إذا ذكر جميعا فيفسر كل واحد منهما بما دل عليه هذا الحديث. Nah, termasuk fawaidnya hadis ini kaidah saudara, karena ini untuk satu Quran atau hadis-hadis, kaidahnya ini at-tafriqu bainal Islam wal iman, membedakan tentang makna Islam dan iman. Dalam hadis ini kan disebut al-Islam an tashhada, al-iman an tu'mina. Berarti ada perbedaan antara Islam dan iman. Wa hadza 'inda dzikrihima jami'an. Dan perbedaan ini ketika menyebutkan keduanya secara bersama-sama. Jadi kalau disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu majelis nyebutkan dua-duanya Islam iman, itu berarti pengertiannya terpisah, berbeda seperti yang ada di hadis tadi, yaitu fa innahu yufassarul Islamu bi amalil jawarih. Diartikan apa Islam berupa amal-amal anggota badan. Islam itu adalah amalan anggota badan. Apa itu? 5 tadi apa? Pengucapan syahadat, terus salat, at-talibat, ajibna. Salat, terus zakat, terus puasa dan haji. Semua ini pekerjaan badan. Itu Islam. Itu Islam. Lalu wal imanu wa yufassarul iman, maksudnya diterangkan, dijelaskan, didefinisikan apa iman, bi amalil qulub, dengan pengamalan hati yang berkaitan dengan hati. Jadi kalau ada bahasan, misalkan satu ayat menyebutkan Islam dan iman, oh berarti Islamnya ini khusus yang berkaitan dengan perbuatan badan, amalan badan. Yang iman ini berkaitan dengan tasdiq, dengan pembenaran keyakinan dalam hati, yaitu 6 hal, kepada 6 hal. Walakin 'indal itlaq yakunu kullu wahidin minhuma syamilan lil akhar. Akan tetapi ketika itlaq itu lepas, maksudnya keberadaannya sendiri-sendiri. Yakunu, maka ada apa kullu wahidin minhuma, setiap satu dari keduanya, Islam dan iman, iku syamilan lil akhar, mengandung pengertian yang lain. Kalau Islam dan iman tidak terkumpul,
ya sendiri-sendiri, maka Islam itu ya bermakna iman, maka iman itu juga bermakna Islam. Jadi satu. Contoh, qauluhu ta'ala wa raditu lakumul Islam madina. Aku setuju untuk kalian Islam sebagai agama. Apa maksudnya di sini? Islam dan iman, bukan Islamnya tok. No. Wa qauluhu ta'ala, contoh lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari selain Islam agama maka tidak diterima. Maksudnya apa? Di sini pengertiannya ya Islam ya iman. Jadi maksudnya disebut salah satu, kedua-duanya itu katut. Katut. Ini karena ini terpisah. Berarti yasmalu al-islama wal iman. Itu mengandung pengertian Islam dan iman. Kelihatannya disebut Islam tok, tapi iman ya bisa dikatutkan di situ. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa annallaha ma'al mu'minin. Dan firman Allah, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang iman. Wa ma asbaha dan apa-apa yang menyerupai apa maha pada ayat ini. Minal ayat, dari beberapa ayat yang lain, satu Quran, sak Quran ini. Kalau seperti ini yasmalul imana wal Islam. Itu mengandung pengertian iman dan Islam. Innallaha ma'al mu'minin. Ini khusus orang iman tapi tidak Islam, mana bisa? Kalau nyebut iman, Islam mesti satu. Dan nyebut mukminin di sini ya ini ya muslimin ya mukminin gitu maksudnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, seperti itu juga firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka memerdekakan seorang budak mukminatin yang iman. Ini yasmalu al-islam wal iman. Jadi maksud ya Islam dan iman, seorang budak yang muslim yang mukmin. Amma idza dzukira jami'an, adapun ketika disebut keduanya Islam dan iman jami'an bersama-sama, kumpul, tidak terpisah, tidak itlaq, fa yufassaru kullu wahidin minhuma, maka diartikan setiap satu dari keduanya itu bima dalla alaihi hadzal hadits, dengan petunjuk hadis ini, dengan apa-apa yang menunjukkan hadis ma'ab hadal hadisu, ini hadis. Apa maksudnya? Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah ila akhirih, al-iman an tu'mina billah ila akhirih. Itu kalau kumpul satu tempat harus dibedain mengartikannya. Tapi kalau terpisah, Islam itu bisa bermakna iman, iman juga bermakna Islam. Dua-duanya saling berkait, maksudnya talazum. Wa naqifuna lanna nasta'id li salatil jumu'ah insyaallah. Wa jazakumullah khairan, barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.